Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum? Masih semangat puasa kan? Harus dong, siswa MTSN Kota Pasuruan gitu loh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan dapat diibaratkan sebagai fase kepompong dalam siklus kehidupan ulat dan kupu-kupu. Kupu-kupu adalah binatang yang senantiasa menjadi simbol keindahan dan kecantikan. Kita tahu bahwa pada mulanya kupu-kupu itu berasal dari seekor ulat, makhluk melata yang sering dianggap menjijikkan dan menakutkan. Tapi setelah memasuki fase menjadi kepompong dalam kurun waktu tertentu, ulat bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang dapat terbang dan indah dipandang. Ramadan juga merupakan kawah candra di muka bagi manusia untuk bermetamorfosis menjadi insan berkualitas. Seorang muslim yang sukses melewati Ramadan akan bertransformasi, berubah bentuk menjadi lebih baik. Untuk itu, selama 1 bulan berpuasa kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dan menahan hawa nafsu. Idealnya dapat berdampak secara signifikan dalam peningkatan kualitas diri. Di bulan Ramadan, kita melihat tumbuh kesadaran beragama dalam berbagai lapisan masyarakat. Kecenderungan ini ditandai secara jelas dalam banyaknya aktivitas keagamaan, baik individual ataupun komunal, seperti tarawih berjamaah, tadarus, buka bersama, sebar takjil, dan sebagainya. Yang demikian ini berkontribusi positif dalam menguatkan persaudaraan dan kerukunan, baik ukhuwah Islamiyah, kerukunan umat Islam, ukhuwah basyariah, kerukunan antar umat manusia, dan ukhuwah watoniyah, kerukunan sesama anak bangsa. Hal ini tentu sejalan dengan kenyataan bahwa bangsa kita terdiri dari berbagai suku dan bangsa dengan segala perbedaannya. Sehingga sikap saling menghargai satu sama lain dan mempererat persatuan dan kesatuan adalah hal yang sangat niscaya, hal yang sangat diperlukan bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Pada dasarnya, bukan hanya di Indonesia perbedaan itu ada. Manusia diciptakan dengan kondisi yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Inilah yang disebut dengan fitrah kemanusiaan. Keberagaman ini tercermin baik dalam fisik, budaya, karakter, dan berbagai hal dalam sendi-sendi kehidupan. Kita sadari bersama bahwa dalam satu dunia kita berbeda bangsa dan negara. Dalam satu bangsa dan negara, kita berbeda suku dan bahasa. Dalam satu suku dan bahasa, kita berbeda keyakinan dan agama. Dalam satu keyakinan dan agama, kita berbeda paham dan aliran. Dan dalam satu paham dan aliran, kita berbeda pemahaman. Dalam satu pemahaman, kita berbeda pengamalan. Dalam satu pengamalan, kita berbeda penghayatan. Dalam satu penghayatan, kita berbeda keikhlasan. Dan dalam satu keikhlasan, kita rawat keberagaman, kita mantapkan keberagamaan. Fitrah kemanusiaan ini membuat kita semestinya memperkokoh kesadaran kita bahwa keragaman merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak perlu dipertentangkan. Perbedaan adalah realitas yang dihadirkan untuk saling memahami satu sama lain. Islam mengakui adanya perbedaan dan keragaman manusia dan menekankan agar hal tersebut tidak menjadi sumber perpecahan.
Hal tersebut telah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam ayat tersebut dipahami bahwa pluralitas atau kemajemukan manusia merupakan sunnatullah. Manusia pada awalnya terdiri dari seorang laki-laki, Adam, dan seorang perempuan, Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari keduanya beragam manusia dari berbagai suku dan bangsa dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Hikmah dari perbedaan itu adalah agar manusia saling mengenal atau lita'arofu. Perbedaan merupakan sarana untuk saling memahami dan berbagi satu sama lain. Dan dengan ta'aruf berarti melakukan dialog terus-menerus untuk mencari titik temu. Dengan pemahaman seperti ini, maka perbedaan akan menjadi penguat solidaritas satu sama lain, bukan sebagai sumber konflik dan pertentangan. Akan tetapi sayang, akhir-akhir ini kita sering menyaksikan beberapa aksi kekerasan yang bersumber dari adanya perbedaan, baik perbedaan suku, pilihan politik, bahkan kekerasan yang beratasnamakan agama. Tentu hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita perlu mengingat kembali, seandainya saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pasti seluruh manusia bisa diciptakan dalam keseragaman. Lalu mengapa Allah ciptakan perbedaan? Itu artinya keanekaragaman yang menjadi kenyataan ini adalah bagian dari skenario yang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kehendaknya. Dan informasi tersebut ditegaskan dalam surat Asy-Syura ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. Artinya, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan mereka satu umat saja. Lewat bulan Ramadan ini, marilah kita menguatkan solidaritas kebangsaan dan kepedulian antar sesama. Konsep silaturahim, kasih sayang, ta'awun saling tolong-menolong merupakan bukti bahwa ajaran Islam sangat menekankan pentingnya integrasi sosial, kerukunan. Bukankah dalam sebuah hadis, berbuat baik dan saling menyayangi menjadi tolak ukur keimanan seseorang? Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, di era ini umat Islam dengan Al-Quran sebagai pedoman yang relevan di segala zaman, sahihun likulli zaman wa makan, semestinya tidak perlu kehilangan identitas diri.
Perubahan zaman yang diiringi kemajuan teknologi harusnya merupakan kesempatan bagi kita untuk berkembang, berinovasi, dan bergiat menuntut ilmu tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Akan tetapi, sangat disayangkan, perkembangan zaman membuat sebagian dari kita justru jauh dari nilai-nilai agama, dan sebagian lainnya jatuh kepada pemahaman yang keliru. Di era digital, di dunia maya, seringkali bertebaran informasi hoaks dan fitnah. Lebih dari itu, ujaran kebencian serta pemahaman ideologi radikal juga kerap disebarkan melalui dunia maya. Realitas menunjukkan bahwa upaya ini banyak menyasar generasi muda. Berbagai penelitian menunjukkan peningkatan potensi radikalisme di kalangan generasi muda yang salah satunya dikarenakan interaksi di dunia maya. Ideologi ini dapat membahayakan nilai keislaman dan rasa kebangsaan disebabkan sikap ekstrim, hulu, mudah marah, dan menyalahkan pihak lain yang berbeda. Pemahaman ini memunculkan sikap intoleran dan tindakan anarkis dalam menyikapi perbedaan. Beberapa kejadian terorisme bahkan melibatkan anak muda yang terjebak oleh pemahaman radikal tersebut. Nah, sebagai generasi muslim zaman now, sudah seharusnya fokus untuk belajar dengan giat dan sungguh-sungguh untuk mendalami agama, sehingga memiliki pemahaman agama dengan benar sesuai dengan pemahaman ulama terdahulu, berupa ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang tercermin dalam sikap tawasud, moderat, tawazun, seimbang, tasamuh, toleran, dan iktidal, adil, tegak lurus, sehingga kehadiran Islam terwujud sebagaimana tujuan asalnya, yaitu menebarkan kedamaian bagi umat manusia, bukan menimbulkan ketakutan dan kerusakan. Are you ready? Yes, I'm ready, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.